Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan, pianis sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, ini mungkin menjadi konten pertama kali di tahun 2025. Dan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Selamat Natal. Semoga tetap bahagia selalu, sukacita selalu, semakin sukses, semakin mantap, terutama semakin semangat untuk berkarya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, langsung saja. Jadi ini adalah video membayar hutang atau menepati janji, di mana di kontenku di TikTok, teman-teman, di VT, aku pernah datang ke studio orang, ke studio temanku. Nah, untuk melakukan setup streaming, teman-teman, di TikTok maupun di YouTube. Sebenarnya intinya adalah untuk live streaming, platformnya bebas gitu kan. Nah, di video itu aku setup tanpa menggunakan OBS, tanpa menggunakan TikTok Studio, tanpa menggunakan loopback atau soundcard yang harus ada loopbacknya, tidak perlu. Kemudian soundcard yang ibaratnya channelnya sedikit pun bisa, tidak perlu channelnya yang banyak, input outputnya tidak perlu banyak, tetap bisa, teman-teman. Selama ini kan aku sudah membahas tentang beberapa routingan audio untuk live streaming itu dengan OBS, dengan TikTok Studio, dengan loopback, dengan proses bagaimana caranya soundcard itu bisa menjadi loopback secara eksternal dan lain sebagainya gitu. Tapi masih banyak teman-teman yang kesulitan dan ada keterbatasan-keterbatasan yang memang tidak bisa ditempuh oleh cara-cara itu. Nah, dengan cara ini, teman-teman, aku jamin siapapun kalian bisa melakukan live streaming di semua platform tanpa harus ribet-ribet. Dan yang terpenting, tanpa harus menggunakan stream key. Oke? Tanpa stream key. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah, di sini aku sudah ada aplikasinya, teman-teman, sudah ada softwarenya. Ini adalah Streamlab, teman-teman. Jadi Streamlab ini adalah software yang aku pakai saat ini untuk menjadi software streamingku, bukan lagi OBS, bukan lagi TikTok Studio. Kenapa? Karena yang pertama, teman-teman, OBS itu kalau mau di TikTok harus menggunakan stream key. Itu yang pertama. Nah, kalau mau menggunakan stream key, kalian harus gabung agensi lah, kalian harus ada kontrak dengan TikTok dan lain sebagainya. Ribet lah untuk kalian mendapatkan stream key itu. Kalau di YouTube lancar-lancar saja gitu, tidak ribet, bisa langsung gitu. Nah, kemudian kalau pakai TikTok Studio, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah TikTok Studio sangat berat. Jadi softwarenya itu memberatkan proses komputer kita, apalagi kalau aku sambil buka DAW, sambil kita nyanyi, sambil kita aransemen, mixing, itu berat sekali. Ditambah kalau aku live streaming itu dua platform sekaligus, YouTube dan TikTok, berarti aku harus menggunakan dua software tersebut sekaligus juga dalam setiap live streaming, OBS dan TikTok Studio. Nah, maka itu nggak praktis, teman-teman. Nah, sampai akhirnya aku menemukan Streamlabs ini. Sebenarnya Streamlabs ini bukan software baru, ini sudah software lama. Cuman memang aku nggak ngulik aja, teman-teman. Nah, kemarin di studionya temanku itu aku ngulik lebih dalam dan ternyata memang asik gitu, teman-teman. Jadi kelebihan dari Streamlabs ini adalah, teman-teman, kita bisa live streaming di dua platform sekaligus. Contohnya aku di YouTube dan di TikTok tanpa menggunakan stream key dan hanya menggunakan satu software saja, langsung ke dua platform gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, audionya routingnya juga bisa lebih mudah. Sebenarnya ini sama persis dengan OBS gitu. Nah, di sini teman-teman, aku tidak akan terlalu jauh membahas tentang Streamlabs ini, bagaimana fitur-fiturnya, bagaimana caranya live streaming, karena di YouTube ini kan kalian tahu bukan membahas tentang software streamingnya, tapi tentang audionya. Nah, di sini aku nanti akan lebih jauh membahas tentang routingan audionya bagaimana supaya DAW kalian yang mau live streaming, mixingnya bisa dari DAW.
tanpa mixer, tanpa double sound card lah, tanpa apa itu embel-embel video-video di TikTok itu yang jualan-jualan itu, tanpa ribet-ribet kayak gitu kalian bisa mixing langsung vokal kalian di dalam DAW langsung ke streaming. Efek apapun bisa kalian pakai. Kayak gitu ya teman-teman. Dan jadi nanti aku akan hanya membahas sedikit saja tentang fitur-fitur dari si Streamlabs ini. Nah, yang pertama teman-teman, keunggulan yang pertama dari Streamlabs ini adalah dia bisa multi apa ya namanya nih, multi output atau dual output. Jadi yang satu horizontal, yang satu vertikal. Kalau kalian lihat di sini, misalkan nih kameranya aku nyalain teman-teman. Nah, kalau di YouTube itu tampilanku seperti ini, yang horizontal ini. Kalau yang di TikTok bisa menjadi vertikal seperti ini. Nah, ini bisa sekaligus berbeda kayak gini dalam satu software dalam sekali streaming. Nah, kan menarik teman-teman. Kalian mau vertikal aja bisa, horizontal aja bisa, dua-duanya juga bisa. Tampilannya bisa kalian setting sendiri-sendiri. Kameranya mau di mana, layarnya mau di mana, kemudian yang di YouTube mau di sebelah mana. Penempatan gambar-gambarnya itu mau seperti apa, itu fleksibel sekali teman-teman gitu ya. Jadi sangat-sangat fungsional sekali untuk di TikTok dan di YouTube. Kemudian yang kedua, tanpa menggunakan StreamKey itu tadi. Banyak teman-teman yang komentar gini, Mas aku menggunakan Streamlabs tapi tetap dimintain StreamKey. Iya betul teman-teman, ketika kalian login itu kalian akan dimintai StreamKey, tapi kan itu ada dua tabel. Aku lupa untuk screenshot teman-teman, mohon maaf. Pada waktu aku login itu muncul kan teman-teman untuk tag box yang isinya adalah masukkan StreamKey dan URL TikTok kalian. Nah, itu kalian skip. Di bawahnya itu ada yang kalian tinggal login aja dengan TikTok Studio. Kalau kalian sudah menggunakan Live TikTok Studio, kalian tinggal login aja. Kemudian nanti kalian minta akses ke dalam Streamlabs ini gitu. Jadi biar aksesnya dibukakan seperti kalian meminta akses di TikTok Studio yang awal dulu gitu teman-teman. Nah, caranya di situ. Jadi jangan mengisi StreamKey-nya atau jangan mengisi URL yang ada di situ. Kalian langsung klik aja di bagian paling bawah untuk login dan meminta akses ke TikTok-nya langsung gitu. Jadi nanti tidak menggunakan StreamKey gitu teman-teman. Nggak usah protes lagi, enggak mas nggak bisa, aku loh sudah membuktikan gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga teman-teman apa ya tadi sebenarnya tampilan dari Streamlabs ini itu mirip sekali dengan OBS teman-teman. Bahkan buat kalian yang sudah menggunakan OBS itu nanti akan ditanyai, kalau misalkan kalian sudah pernah menggunakan OBS, apakah settingannya ini akan dibuat sama seperti OBS. Nanti dia akan otomatis scene-nya ini, kemudian source-nya itu akan otomatis mengambil settingan dari OBS kalian. Nah ini sangat canggih sekali. Memang ini didesain seperti OBS dan kayaknya perusahaannya memang sama gitu. Dan ini aku hanya kopas saja, aku tidak membuat scene-scene ini lagi ulang. Nah ini adalah settingan yang di OBS ku sebelumnya teman-teman. Langsung otomatis ketarik ke sini gitu. Jadi langsung jadi ya sudah. Nah, nanti kalian tinggal go live aja di sini teman-teman. Nah, ini ada go live set. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nih teman-teman. Sudah ada nih kalau kalian sudah login, ada nih di TikTok, kemudian di YouTube. Terus nanti ada yang komentar lagi, "Mas, tapi setauku kalau di Streamlabs itu kalau mau dual output atau dual streaming harus berbayar." Tidak, teman-teman. Selama kalian itu live streamingnya di TikTok dengan di YouTube itu tidak berbayar. Ataupun yang satunya bukan di YouTube, misal di Instagram, terus yang satunya di TikTok, itu tetap free teman-teman ya, bisa free. Tidak harus yang premium nih, tidak harus yang ultra, tidak harus yang berbayar. Ini pun aku masih yang versi gratis, versi free. Memang disediakan. Selama salah satunya adalah TikTok live streamingnya, itu tetap bisa free teman-teman gitu ya, kecuali bukan TikTok karena ini sudah resmi bekerja sama dengan TikTok. Jadi kalau kalian dua streaming salah satunya TikTok itu tetap free.
Nah, nanti tinggal kalian setting aja di sini teman-teman. Untuk judulnya TikTok sendiri bisa, deskripsinya bisa, kategorinya bisa diisi. Kemudian untuk YouTube juga sekaligus bisa kalian setting di sini. Judulnya apa, thumbnail dan lain sebagainya, deskripsi, semuanya lengkap. Pokoknya kalian tidak perlu membuka browser, kalian tidak perlu membuka hal-hal yang lainnya, tinggal kalian isi aja di sini semuanya. Settingan live streaming kalian tinggal confirm and go live. Sudah selesai. Kalian sudah bisa live streaming. Nah, itu sekilas saja teman-teman tentang Streamlabs ini. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah menarik adalah boom. Di sini ini adalah tab bagian chat teman-teman, chat live saat streaming. Jadi benar-benar kita tidak perlu membuka browser lagi nantinya. Ketika nanti kita mau membaca live chat dari TikTok ataupun dari YouTube akan muncul di sini teman-teman, langsung di softwarenya ini, di Streamlabs ini. Jadi kita nggak perlu lagi nontonin live streaming kita sendiri dengan HP lagi misalkan, atau buka browser sendiri gitu. Kita cukup menggunakan Streamlabs ini, nanti chattingnya, live chatnya akan muncul di sini kalau sudah live streaming. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat gokil sekali. Nah, itu dia singkat tentang Streamlabs ini teman-teman. Aku tidak akan membahas fiturnya secara keseluruhan, kalian bisa tonton di channel lain mungkin, atau di tutorial tentang Streamlabs ini sudah banyak dibahas gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana routing audionya gitu ya teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Yang pertama, nah ini kalian harus simak, kalian harus tonton sampai akhir. Yang pertama, kalian buat source baru di sini teman-teman. Langkah awal. Nah, di sini kalian bisa masukkan audio input capture. Oke, ini aku pelan-pelan aja. Kalian tambah source, kemudian audio input capture seperti OBS. Oke, set, tambahin, kemudian add source. Nah, kemudian kalian klik di sini ada new source. Oke. Nah, kalian centang aja, set. Nah, dia akan otomatis menjadi baru seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian boleh namai apa, misalkan di sini aku kasih nama aja audio, dari nama pluginnya nanti adalah Restream. Ini juga pernah aku bahas di OBS, pembahasan OBS, kalian bisa tonton di sana. Dan ini sama, audio Restream. Oke, add source. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini ada di sini audio Restream. Nah, settingannya nggak usah kalian utek-utek dulu, ini cuman volume, kemudian ini monitornya, ini kalian kalau mau ngetes dan sebagainya nggak usah diutek-utek dulu, langsung kalian close aja nggak apa-apa, langsung aja close, set. Nah, di sini sudah muncul kan teman-teman, audio Restream. Nah, tapi ketika kalian buka DAW kalian, nih, nah ketika kalian buka DAW kalian, maka Restreamnya ini atau Streamlabs-nya itu belum keluar suaranya teman-teman. Ini aku play OBS-nya ya. Kok OBS-nya? DAW-nya. Nih, ini aku play. Nah, ini belum masuk sinyalnya teman-teman. Ya. Kalian mendengarnya dari channelku yang ini. Nah, ini tak matikan dulu. Nah, sekarang nggak bunyi nih teman-teman. Ya. Nggak bunyi kan? Tidak ada sinyal yang masuk di sini teman-teman. Nah, berarti belum connect dong. Nggak bisa. Ini kesulitan dari teman-teman. Mas, nggak bisa. Audionya dari DAW tidak masuk. Gimana caranya? Nah, kita kembali ke sini dulu. Caranya mudah sekali teman-teman. Kalian tinggal install Restream atau dari pluginnya Reaper. Nanti linknya semua aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Untuk link Streamlabs sama Reaper-nya, cara installnya sudah ada di videoku yang membahas tentang routingan live streaming menggunakan OBS, cara install Restream-nya. Nah, di sini aku tinggal pasang aja. Kalian masuk ke bagian filter. Nih di sini setting, kemudian filter, edit filter. Nah, kalian add filter di sini. Nah, di sini kalian rubah filter tipenya. Nah, kalian pilih yang VST 2 atau yang plugin. Karena kan ini pakai plugin eksternal. Kalian pilih. Nah, kalian namailah di sini tadi audio Restream misalkan, atau bebas lah terserah. Gitu. Nah, baru di sini kalian pilih, cari teman-teman di sini
kalian sudah install Restream-nya tadi. Nah, kalian cari Restream. Nah, ini teman-teman. Pilih aja yang Restream standalone atau terserah lah yang mana, sebenarnya sama aja. Ada 12 channel, 16 channel. Ini adalah channel outputnya sebenarnya teman-teman. Sama aja. Kalian pilih yang standalone juga boleh. Gitu kan. Nah, dia akan muncul seperti ini kalau kalian open. Nah, kalian tinggal close yang ini. Sudah muncul seperti ini, kalian tidak perlu otak-atik yang di sini teman-teman. Cuman pastikan yang di Streamlabs ini akan mengarah ke receive atau receivernya. Jadi dia sebagai penerima. Ini adalah sebagai penerimanya, teman-teman. Oke, itu tahap keduanya, memasukkan Restream ke dalam Streamlabs. Sekarang tahap ketiganya, teman-teman. Nah, kita buka DAW kalian. Kemudian di bagian mixer. Nah, di bagian mixer kita juga kasih Restream di output terakhir saja, di stereo outnya, master paling akhir, supaya nanti track-track yang lainnya itu bisa audionya keluar juga. Nah, biasanya langsung aja kita di sini sama Restream kalian masukkan aja teman-teman, set di bagian outputnya. Nah, ini kalian buka akan muncul sama seperti ini teman-teman. Ya toh? Nah, pastikan di sini menjadi send audio atau menjadi pengirim. Jadi dari DAW plugin Restream-nya mengirim audio ke Streamlabs. Settingan di sini kalian pindah menjadi local broadcast. Oke, sudah cuman itu saja. Pastikan di sini ke send dan sini menjadi local broadcast. Sudah selesai, teman-teman. Sekarang kalian bisa mendengar dari Streamlabs-nya sudah masuk audionya. Sudah bunyi lagi kan? Nah, ini audio Restream-nya nyala kan? Nah, begitu aja teman-teman. Kalau misalkan tadi di mixernya tak matikan, ini tak matiin, mati kan audionya teman-teman di Streamlabs-nya. Tuh, mati. Kalau ini tak nyalain, masuk lagi, ya kan? Nah, begitu teman-teman. Nah, baru begini, kalau kalian begini kalian bisa masukin mikrofon kalian. Misal contoh kayak aku ini, bikin aja track mikrofon jig jig. Nah, ini tinggal kalian masukin efek atau apa bisa teman-teman. Misal reverb, kita masukin reverb misalnya, contoh saja jig jig. Nah, ini contoh aja jig. Nah, kalian mau karaokean kayak gini bisa. Jadi mixingnya langsung di DAW. Kalian bisa EQ, jig jig 1 1 2 3. Dicoba audio menggunakan Restream ya. Jig jig jig, hey low jig. Mau seberapapun reverbnya, efek apapun yang kalian pakai, tinggal masukin plugin-plugin aja di sini. Jadi kalian mixingnya langsung di DAW. Musiknya juga kalau kalian mau sambil main di DAW pakai VST, pakai MIDI controller juga bisa. Atau kalian mau pakai gitar, mau pakai keyboard, kalian routing ke sini bisa. Mau pakai musik dari YouTube juga bisa. Kalian tinggal play aja musik di YouTube. Nanti Streamlabs-nya akan otomatis langsung kebaca. Kalau dari YouTube tidak perlu pakai Restream tadi teman-teman ya. Restream hanya untuk mengaktifkan audio dari DAW. Kalau kalian ngambilnya dari YouTube, musiknya juga bisa aja. Dari HP gitu juga bisa. Gitu. Kalian masukkan ke DAW juga bisa. Jadi sangat-sangat fleksibel sekali, sangat-sangat praktis sekali menggunakan Restream ini teman-teman, dan simple. Semoga ini bisa mencerahkan kalian. Sekali lagi, ini bisa digunakan tanpa ribet. Loopback, kemudian StreamKey, kemudian browser,
kemudian double sound card, double mixer, nggak perlu teman-teman. Kalian pakai sound card apapun bisa, pakai mixer apapun bisa, yang penting bisa connect ke komputer mixernya ya via USB sebagai sound card bisa teman-teman. Jadi Restream ini sangat-sangat mantap. Dan mungkin videonya cukup sekian aja, sudah cukup lama, cukup panjang videonya. Tapi aku harap bisa mencerahkan kalian semua tentang software Streamlabs ini teman-teman. Kalian patut cobain. Kalau kalian masih bingung tentang bagaimana settingan Streamlabs-nya, sekali lagi aku memang tidak berfokus membahas tentang Streamlabs-nya. Kalian bisa tonton video tentang Streamlabs ini di channel lain atau orang lain yang membahas tentang streaming kayak gitu. Bisa kalian tonton untuk fitur-fitur yang lengkap dari Streamlabs ini. Di sini aku hanya membahas terkhusus untuk audionya saja. Gitu ya teman-teman. Jadi selamat mencoba. Link downloadnya semua ada di deskripsi. Kalau ada pertanyaan coba kalian tulis di kolom komentar aja. Oke teman-teman, gitu aja. See you, thank you, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.